Namun, pembangkit tenaga God Realm tidak cukup untuk keluarga kupu-kupu Mingguang. Setidaknya tidak dapat mengubah depresi karena ditindas oleh berbagai kelompok etnis. Meskipun demikian, Qin Yichan masih mengepalkan tinjunya, dan nadanya juga tegak. Meskipun tidak dapat disembuhkan, pada akhirnya bisa berguna. Dai Zhongshan melambaikan tangannya, seolah-olah membuat nadanya setenang mungkin, meskipun leluhur tua telah menunjukkan senjanya. Seniornya adalah pembangkit tenaga dewa alam, dan tidak akan menjadi masalah untuk hidup 1000 tahun lagi. Qin Yichan tidak berbicara, menatap mata Dai Zhongshan sejenak, dan menatap Hong Lian lagi, melihat yang terakhir mengangguk, membenarkan bahwa pembangkit tenaga God Realm menua. Dapat dihitung selama 1000 tahun, atau di antara jari, yang membuat dia sedikit santai. Selama 1000 tahun, Patriark memiliki kesempatan untuk melangkahi langkah itu, dan gadis ini, 1000, akan tumbuh saat itu. Kupu-kupu di pegunungan, dan dengan gaya surga terpilih Tuan Muda Qin yang tak tertandingi, lelaki tua percaya bahwa jika Anda menghitung 1000 tahun, tidak. Anda tidak perlu 1000 tahun. Anda bisa menjadi pembangkit tenaga naga sejati yang sama itu memberkati kita. Dan bumi. Mata Qin Yichan berkedip, satu kata pada satu waktu. Dan dia berkata, kamu benar. Aku percaya diri. Saya tidak perlu 1000 tahun untuk mengubahnya menjadi naga sejati, dan terbang mengelilingi langit dan bumi. Pada saat ini, bahkan Hong Lian tidak lagi meracuni lidahnya, tetapi menepuk bahu Qin Yichan dan tersenyum. Nak, aku percaya padamu. Qin Yichan tertawa. Setelah meninggalkan makam para dewa, tidakkah Anda menolak saya untuk menjadi tamu keluarga kupu-kupu cerah Anda? Kupu-kupu 1000 terkejut, lalu tersenyum seperti bunga. Bagaimana? Jika Anda memberitahu ayah dan leluhur tua Anda bahwa ada karakter seperti Tuan Muda Qin di dunia ini, mereka akan sangat bahagia. Segera, Qin Yichan melihat ke arah Ziyun lagi. Sosok yang terakhir gemetar. Bos, apa yang kamu lakukan? Bukan apa-apa, kata Qin Yichan sambil tersenyum. Karena Penatua Zhongshan bersikeras, maka Cunyang Bao Zhao Kao ini milikmu. Begitu ucapan ini keluar, Ziyun tertegun. Mata naga itu penuh keajaiban, dan kata-katanya tampak gagap. Bos, aku. Namun, saat ini, Qin Yichan tidak mengizinkan siapapun untuk mengatakan apa-apa lagi. Kamu, sisa-sisa dewa ini dapat berhasil karena kita bersaudara bekerja sama. Tidak ada yang perlu dikatakan. Sudah diselesaikan. Katakanlah, 2 benda suci, bisakah aku mengangkatnya? Ini, mulut Ziyun berkedut, mengetahui bahwa ini adalah alasan untuk bos. Jika orang lain bisa mendapatkan benda suci, bahkan jika dia tidak mampu membelinya, itu akan tetap liar dengan kegembiraan, dan tidak ada yang akan menolak. Namun, melihat mata Qin Yichan, Ziyun terdiam sesaat, lalu tiba-tiba menyeringai, oke. Dengan Cunyang Bao Zhao Kao ini, tidak ada yang mau menyakiti bos kecuali kamu membunuhku. Alokasi 2 harta diputuskan dengan cara ini, dan Qin Yichan melihat ke arah Hong Lian lagi. Senior, apakah Anda pikir Anda ingin semangat Cunyang Bao Zhao Kao bangun? Berapa banyak obat abadi yang Anda butuhkan untuk pulih? Hong Lian menggosok dagunya. Cedera sejauh ini, jika Anda mencari nilai obat abadi, setidaknya 30-50 strand, 30-50 baris. Ini bukan jumlah yang kecil. Tahukah Anda, mereka hanya menemukan 29 tanaman di ruang batu peninggalan dewa kali ini. Selain itu, Qin Yichan telah memutuskan bahwa God's Vestige adalah miliknya dan Ziyun, serta harta lainnya, tidak dapat mengkhianati kupu-kupu 1000. Ziyun membuka mulutnya dan menatap Qin Yichan dengan wajah menangis. Bos, saya merasa agak sulit. Qin Yichan menepuk pundaknya sebagai penghiburan. Yakinlah, dan aku, ini pasti waktu tersingkat untuk memulihkan rumput Cunyang Bao Zhao ini. Hari ini obat abadi Qin Yichan tidak banyak, dan diserap oleh Hong Lian beberapa waktu lalu, tapi tidak masalah. Setelah meninggalkan makam para dewa, dia bisa pergi ke tempat perdagangan seperti pasar gelap dan mengubah harta lainnya menjadi obat abadi. Tapi di masa depan, terserah kamu. Ziyun menundukkan kepalanya. Bos dapat membantu mengembalikan Cunyang Bao Zhao Kao ke kesadaran spiritualnya, yang membuatnya sangat berterima kasih. Setelah itu, sejauh mana benda suci ini dapat tumbuh, dia harus mencari sendiri sumber dayanya. Akhirnya, lampu pompa semua orang jatuh pada token sederhana itu. Tak perlu dikatakan, ini secara alami adalah token yang melambangkan identitas pembangkit tenaga listrik alam dewa. Shen Guang, Qin Yichan bergumam, dan melihat bahwa bagian depan token itu adalah seekor citah yang mengaum dan ganas, dan bagian belakangnya terukir dengan nama-nama liar. Diam-diam selesai, Qin Yichan tertawa. Nama ini ambisius. Shen Guang memiliki kemampuan luar biasa. Ini harus menjadi salah satu kenang-kenangan yang dikabarkan membuka harta karun klan macan tutul langit. Bagaimana itu harus digunakan? Qin Yichan melihat sekeliling sebentar. Kecuali atmosfer kekerasan yang terkandung di dalamnya, dia tidak akan melihat petunjuk lain untuk sementara waktu. Hong Lian merenungkan. Seharusnya ketika semua token dikumpulkan, harta nyata dari macan tutul langit yang terbelah akan terbuka, seperti bunga 9 warna.
Meskipun panen Guts Festive tidak kecil, ini tidak berarti seluruh properti pembangkit tenaga God Realm. Dan pertempuran klan macan tutul surgawi tahun itu, pembangkit tenaga Golden Immortal bahkan lebih. Qin Yichen ingat bahwa harta obat abadi di ruang batu harus menjadi kekayaan roh abadi selama hidup mereka. Namun, seperti yang dikatakan Hong Lian, dia tidak percaya pada pembangkit tenaga listrik God Realm setengah langkah ini. Kekayaan bersihnya hanya satu jilid teknik abadi, benda suci. Meskipun dua harta ini saja sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga God Realm cemburu, Hong Lian mengatakan bahwa sebelum jatuhnya pembangkit tenaga God Realm, tidak sulit untuk mengangkat tangan dan memindahkan kekosongan untuk membuka ruang. Sepertinya hanya 5 buah token yang bisa digunakan untuk menjelajahi langit. Setelah Qin Yichen bergumam, mata bintang itu berkedip. Sekarang, hanya tersisa 3 token, yang pasti akan mengarah pada pertempuran sengit dan segerombolan pembangkit tenaga listrik. Bahkan token ini ada di tangannya, seperti pelukan suami, dan pasti akan menarik kecemburuan banyak kekuatan. Selain itu, Qin Yichen lebih tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Ketika semua 5 token keluar, dia selalu munculkan. Saat itu, jika ingin agar token ini tidak diserang, tinju harus cukup besar dan kekuatannya harus kuat. Saat ini, kita masih harus buru-buru berkultivasi dan meningkatkan kekuatan kita lagi. Qin Yichen berkata, Elder Mountain, saya akan mengambil kesempatan ini untuk meminta Golden Immortal cukup, jadi saya khawatir kali ini. Saya akan mengganggu Anda untuk waspada tentang semua kekuatan di sekitar, dan kemudian memperhatikan berita tentang Guts Festive dari klan Split Leopard. Hanya untuk orang tua itu, dalam beberapa hari berikutnya, Qin Yichen memasuki kondisi kultivasi. Dan stalaktin kelas atas yang diperoleh dari Guts Festive layak untuk kultivasi Supreme Treasure. Rana yang pertama adalah 1000 kaki sehari. Dengan akumulasi sebelumnya, Qin Yichen secara bertahap merasakan lapisan murai itu, dan akhirnya, beberapa hari kemudian, punggungan gunung, yang pertama perlahan membuka matanya, dan di mata bintang, itu penuh dengan gaya yang melekat. Hampir, sesuaikan keadaan, dan inilah waktunya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Hari-hari ini, Qin Yichen sedang berkultivasi gunung, tetapi ini bukan retret karena tidak ada orang luar di sekitarnya. Dan kecepatan kultivasinya yang mengerikan juga menjadi alasan mengapa setiap kali gaun kupu-kupu 1000 terlihat, mereka diam-diam terpana dan dikagumi. Namun, saat Qin Yichen bersiap untuk dampak Golden Immortal, dia melihat langit di atas langit, dan kupu-kupu bergegas ke pegunungan.